Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Hanofinsa untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sahabat saya dari negeri tetangga, ya, Bapak Dr. Zamri Ahmad, Vice Dean Opsom USM. Kemudian selamat datang Bapak, walaupun di virtual. Terima kasih atas jemputan. Ya, kemudian yang terhormat
Bapak Lurah Kelurahan Meruya Selatan ya, Bapak Dr. Bapak Zainuddin ya. Selamat siang Bapak. Ya, terus kita bertemu dalam kegiatan Abdimas FEB Mercu Buana ya. Kemudian kepada para dosen, nah, ada Ibu Dr. Rita Asmara di sini, ada Ibu Mina Nari, ada Ibu Nurul Hidayah, Ibu Veronica, tadi saya lihat ada Pak Rujito, ya, Pak Yananto, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Nah, ada Bu Reni dari UII. Ada Bu, oh ya ada Bu Reni dari UII ya. Selamat datang Bu Retni, nanti salam sama Pak Johan, sama Pak Dekar, sama Pak Arif. CS berat saya dari UII sama di sana. Ya. Kemudian juga para peserta yang hadir di hari ini yang sangat saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, hari ini kita bisa berkumpul mengikuti webinar pengabdian masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana berkat Nabi besar kita bisa berhijrah ya, dari dunia yang gelap ke dunia yang terang benderang saat ini ya. Tinggal sekarang bagaimana kita cara mengisinya ya, agar dunia yang terang benderang ini menjadi sebuah hal yang memberikan manfaat kepada semua makhluk alam semesta ini ya. Bapak Ibu, ya alhamdulillah hari ini kita semua saya lihat dalam keadaan sehat ya, mudah-mudahan dan seterusnya nanti tetap sehat, walaupun kita berada di tengah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini ya angkanya stagnan ya, belum juga turun-turun ya. Memang sulit untuk turun apalagi sekarang ya. Kenapa saya bilang sulit? Kalau virus belum merata dilakukan, vaksin belum merata dilakukan, tingkat active rate setiap pemeriksaan di Indonesia itu sekitar 17%. Jadi kalau ada 100.000 orang ya dilakukan pemeriksaan, maka ada 17.000 orang yang kena COVID. Maksudnya yang terbukti kena COVID. Nah, sementara di Indonesia pemeriksaan dilakukan antara 50 sampai 60 sampai 70.000. Makanya angka yang berkitar dengan active rate 17% itu sekitar 10.000 sampai 14.000 di Indonesia. Setiap pemeriksaan yang aktif kena COVID. Artinya aktif ini bisa OTG, orang tanpa gejala. Artinya kalau seperti itu berarti di luar sana dari jumlah penduduk Indonesia yang ada di luar sana, terutama di Jakarta, ada 17% orang OTG yang belum dicek. Kita tidak tahu. Mungkin di jalan ketemu dengan kita, di halte bus, bersebelahan. Tanpa sadar dia nanyakan alamat tertentu, kita buka masker. Gitu? Atau kita makan bersebelahan. Misalnya, makan bersebelahan di mana? Misalnya di warung apalah, ya, atau makan di mall. Ya, di GM, bakmi GM, bersebelahan meja. Ya, bersebelahan meja kita tidak tahu bahwa dia itu OTG. Pas makan buka, apalagi orangnya mulutnya nggak bisa dijaga, sampai ngakak-ngakak, ketawa-tawa. Maka itu akan tertular kemana-mana. Nah, apa pesan yang bisa Bapak Ibu tangkap? Artinya di luar sana itu 17% kita umpamakan rakyat Indonesia OTG. Gitu? Orang tanpa gejala. Ini berbahaya. Makanya hati-hati, jangan pernah buka masker. Ya, saya ke kampus pun pakai face shield dan tanpa masker, pasti tetap pakai masker. Walaupun ketemu Bu Minanari, ketemu Bu Nurul, saya nggak mau sekarang. Tetap saya pakai masker.
Kenapa? Saya tidak tahu Bu Minanari sebelumnya sudah ketemu dengan siapa saja. Saya kan tidak tahu. Bu Nurul sudah ketemu siapa saja. Saya juga tidak tahu. Macam kan ini. Ya. Inilah zaman. Akibat adanya COVID ini, orang cenderung di rumah. Akibat orang cenderung di rumah, bisnis turun. Ya, ekonomi turun. Dunia bisnis juga turun. Dampaknya apa? Daya beli masyarakat juga turun. Kenapa daya beli masyarakat turun? Sektor real tidak bergerak. Sektor real yang memproduksi barang dan jasa. Karena daya beli masyarakat juga turun. Kenapa turun? Nah, sektor real tidak bergerak. Dampaknya banyak perusahaan karena WFH di rumah, produknya juga menurun. Produknya menurun, dampaknya apa? Gaji karyawannya ada sebagian yang tidak mampu. Sehingga harus di PHK. Ya kan? Sebagian lagi digaji 50%. Ya toh? Sehingga pemerintah perlu memberi jaminan pengaman sosial, ya, social safety net kepada orang-orang seperti ini, 600.000 per bulan. Supaya apa? Uang itu disuplai ke mereka supaya untuk dibelanjakan. Kalau itu dibelanjakan, maka ekonomi bergerak. Nah, inilah yang dihadapi sekarang oleh dunia bisnis, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Termasuk UMKM. Termasuk UMKM, saya bilang lagi. Karena apa? Ini ada volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. VUCA, inilah zamannya. VUCA, volatility yang terlalu tinggi. Ya, perubahan harga juga terlalu tinggi, nilai rupiah juga terlalu tinggi, pasar modal juga sering berubah, tidak konsisten. Seperti itu. Ya, nah ini terjadi. Uncertainty, ketidakpastian yang tinggi saat ini. Maka siapa yang bisa bertahan? Yang bisa bertahan adalah orang-orang yang kreatif dan inovatif. Ingat itu. Orang-orang yang kreatif dan inovatif. Dialah yang bisa bertahan menghadapi dunia ini. Seperti ini. Kreatif, manusianya itu selalu membuat sesuatu yang baru. Create sesuatu. Berani membuat sesuatu, meng-create sesuatu yang baru. Dia geser bisnis lamanya yang tidak akan tertolong pada saat COVID ini, dia geser ke bisnis yang baru, dia berani berbuat sesuatu yang sekarang dibutuhkan di zaman COVID ini. Inovatif apa? Inovatif adalah orang yang berani melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain, walaupun produknya sama dengan orang lain, kemudian dia kreasikan. Nah, ini yang dibutuhkan UMKM untuk keberlanjutan. Saya ingat lagi ya, belajar ngajar akuntansi dengan kata-kata going concern lagi. Keberlangsungan, sekarang keberlanjutan. Kenapa keberlanjutan? Karena ada aspek sosial di sana. Ya, John Elkington 3 itu selalu saya sebut-sebut ya. Profit, planet, and people. Ya, jadi planet harus dipikirin, lingkungan itu harus dipikirin. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukan, termasuk UMKM. Ya, harus kreatif, harus inovatif. Kreatif, kalau bisnis saya yang lama anjlok, saya masih mempunyai uang cash flow, manage-lah cash-nya, geser ke bisnis baru. Apa itu? Mungkin saja kemarin sempat heboh hand sanitizer, masker, dan lain-lain, banyak. Mungkin face shield, apalah yang bisnis. Makanan apa yang cepat laku, dan sebagainya. Itulah kreatif. Kalau yang sudah ada, misalnya, yang sudah ada, dia bisnis apa dulu? Dia bisnis pakaian. Dia geser. Inovatif dia, apa? Dengan pakaian percanya, dia buat masker dengan bentuk menarik. Itulah yang dilakukan beberapa pebisnis hebat. Nah, ini yang harus dilakukan oleh para UMKM. Saya berharap, ya, semoga walaupun saya sebentar bicara, apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu peserta yang hadir di sini. Ya, ini zaman VUCA, saya bilang tadi volatility, ya percepatannya begitu cepat, ketidakpastian yang begitu cepat, begitu tinggi saat ini dengan era teknologi disrupsi ini. Kemudian ada complexity, ya makin kompleks kan dengan COVID ini. Nggak bisa keluar rumah dan sebagainya, kemudian ada ambiguity. Ya, nah ini harus ditangani oleh para ini UMKM. Itulah perguruan tinggi sebagai bagian dari pentahelix
ya, selain pemerintah, masyarakat, ya, dan pengusaha sebagai bagian dari pentahelix, perguruan tinggi wajib melakukan transfer knowledge dalam bentuk abdimas ini kepada masyarakat di sekitarnya. Ya, semoga ya Pak Lurah, inilah yang bisa kami berikan di Mercu Buana. Insya Allah mungkin tahun depan kita bisa offline, kita akan memberikan sesuatu yang lebih sifatnya teknis, karena offline ya sifatnya teknis. Misalnya untuk akuntansinya lah, marketingnya lah, apa mungkin sifatnya akan teknis kita lakukan secara offline, sehingga apa? Pelatihan ini memberikan manfaat. Artinya pesertanya yang ikut ada delta nanti setelah dia keluar. Delta itu maksudnya value added. Dia keluar dari setelah dia mengikuti ini. Nah, kalau itu ada deltanya, ada value added-nya, berarti pelatihan yang diberikan oleh Universitas Mercu Buana memberikan manfaat pada sekitarnya. Ya, kami pernah memberikan pelatihan tentang apa itu tanaman yang di paralon itu apa namanya? Hidroponik. Ya, hidroponik. Alhamdulillah itu memberikan manfaat kepada masyarakat menanam sayur dan sebagainya. Mungkin itu kata sambutan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya atau ucapan saya mungkin yang agak sedikit bersemangat sehingga terlalu bersemangat, terlalu tekanannya terlalu tinggi, tapi itulah saya. Penyampaiannya memang seperti itu, tidak bisa lagi dirubah karena bawaan lahir, bawaan norok. Ya, kepada Allah saya minta maaf, minta ampun kalau memang saya bersalah, ada kata-kata saya yang tidak mengenakan. Ya, ini murni motivasinya adalah memberikan semangat kepada para peserta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hanafinta atas sambutannya. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari perwakilan University Science Malaysia. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Zamri Ahmad untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari saya di Penang, USM Malaysia, yang saya sangat hormati Pak Hanafi Shah, Dekan Odin, Faculty of Economic and Business, Universitas Mercu Buana, semua teman-teman dosen ataupun pensyarah di Mercu Buana University, dan tak dilupai teman baik saya, Ibu Rina Asmara, Ibu Rini, Ibu Nurul, dan seterusnya semua ibu-ibu dan bapa-bapa para peserta program Pengabadian Masyarakat Bidang Ilmu Manajemen dan Akuntansi 2021, Faculty of Economic and Business, Universitas Mercu Buana. Saya doakan semua ibu-ibu, bapa-bapa agar sentiasa sihat dan sentiasa ceria walaupun berada dalam situasi pandemik COVID-19. Okay. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Mercu Buana yang telah menjemput saya, especially Ibu Rina, untuk berbicara secara ringkas dalam opening ceremony untuk program community service ini. Saya kira tajuk ataupun tema program ini iaitu meningkatkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi guna keberlangsungan bisnes di masa pandemik ini sangatlah tepat dan sesuai dengan keadaan yang kita sedang harungi sekarang. Dalam konteks kita mengharungi cabaran norma baru yang belum pernah berlaku, dan ini lebih-lebih lagi lah relevannya kepada industri perusahaan kecil dan sederhana yang sangat terkesan dengan penularan wabak ini. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, kita semua sudah maklum pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang bukan sahaja di Malaysia dan di Indonesia, malah berlaku di seluruh dunia.
dan telah menyebabkan banyak negara mengenakan kawalan dalam banyak sektor ekonomi. Kalau di Malaysia misalnya, sektor perniagaan kecil dan sederhana, small and medium size enterprises adalah satu sektor yang paling terkesan dengan teruk oleh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun MCO, Movement Control Order, yang telah dilaksanakan oleh kerajaan atau pemerintah Malaysia. Ini berikutan daripada penutupan bagi sektor sokongan seperti peroncitan, sektor pengangkutan dan sebagainya, yang menyebabkan kebanyakan peniaga kecil, small businesses, tidak dapat beroperasi dengan sepenuhnya, dan sekaligus boleh menyebabkan mereka hilang punca pendapatan seperti yang dibicarakan oleh Pak Novin tadi. Bila peniaga tidak dapat beroperasi, maka pekerja, dan ini boleh menyebabkan penyusutan, kehilangan pendapatan kepada ramai golongan pekerja. Jadi keadaan ini bukan hanya memberi kesan psikologi seperti kemurungan, kegelisahan, bahkan ia turut memberi kesan kepada aktiviti perniagaan kerana perusahaan tidak boleh dijalankan secara sepenuhnya. Jarak sosial diutamakan, tiada perhubungan langsung antara penjual dan pembeli ataupun pelanggan secara fizikal, serta berlakunya gangguan untuk penghantaran atau penjualan produk. Kalau di Malaysia sekarang ni, Pak Novi, semua restoran ataupun kedai makan tidak dibenarkan beroperasi, dengan kata lain tidak membenarkan pelanggan untuk makan di restoran, tapi cuma dibenarkan untuk dibawa pulang ke rumah. Jadi langsung tidak ada secara fizikal di antara pembeli dengan penjual. Justru itu ibu-ibu dan bapa-bapa, persoalannya sekarang adalah apakah yang boleh pengusaha-pengusaha industri kecil dan sederhana ini boleh lakukan untuk menempuh cabaran ini. Sudah tentulah antara jawapannya adalah pengusaha-pengusaha small businesses perlu lebih inovatif dan kreatif seperti yang ditekankan oleh Pak Novin tadi. Perlu kreatif dan inovatif dalam merangka strategi, program dan taktik perniagaan yang berdaya saing. Dan dengan kata lain, kunci kejayaan perusahaan kecil dan sederhana terletak di tangan pengusaha dan pengurus yang menyalurkan pemikiran entrepreneurship, keusahawanan untuk mencipta inovasi yang berimpak tinggi, yang lestari dan tahan lama, di samping menggunakan aset dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan keupayaan perusahaan dengan cepat dan berkesan. Jadi antara yang boleh dilakukan, saya rasa bukanlah perkara yang baru. I'm sure all of you have read this, have gone through this. Antara usaha yang boleh dilakukan termasuklah menggunakan aplikasi perniagaan secara digital atau atas talian, online business, online business. Sekiranya komuniti peniaga kecil memanfaatkan sepenuhnya aplikasi digital dalam perniagaan, maka punca pendapatan mereka tidaklah begitu terkesan ekoran daripada krisis COVID-19 yang melanda pada masa ini. Dengan kemudahan dan kemajuan internet masa kini, di samping keboleh capaian melalui banyak media-media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya, pengusaha-pengusaha boleh memanfaatkan sepenuhnya aplikasi penggunaan ICT, Information and Communication Technology, melalui penggunaan norma baru perniagaan ini. Saya percaya dalam program ini nanti akan ada pembicara-pembicara yang akan membincangkan dan menunjukkan bagaimana cabaran-cabaran baru yang wujud semasa pandemik COVID-19 ini boleh dilihat malah ditukar menjadi peluang-peluang baru
khususnya kepada pengusaha-pengusaha kecil, sesuai dengan tema program ini, iaitu meningkatkan ekonomi kreatif. Meningkatkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi. Okay, how we should be more creative and innovative in taking advantage of the information technology yang kita ada pada masa ini. Jadi ibu-ibu dan bapa-bapa, saya kira cukuplah bicara ringkas saya di sini. Saya doakan semoga program ini akan berjalan dengan lancar dan semoga perkongsian ilmu dan pengalaman oleh pembicara-pembicara nanti boleh dan mampu dimanfaatkan oleh ibu-ibu dan bapa-bapa peserta untuk menghadapi segala cabaran yang sedang kita hadapi dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah. Jadi dengan itu, saya sudahi bicara ringkas saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya untuk semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Dr. Zamri Ahmad atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kelurahan Meruya Utara sekaligus PLT Meruya Selatan. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Zainuddin untuk menyampaikan sambutannya. Sebelum itu, saudari pengurusi, Pak Novin, Ibu Rina, saya nak mohon untuk meninggalkan program ini kerana saya ada satu mesyuarat sudah terlewat 2:30. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak untuk saya leave the meeting. Boleh ya? Ya, boleh Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih atas jemputan. InsyaAllah kita jumpa di alam maya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zamri Ahmad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Sudah dengar Pak? Iya. Dengar Pak, jelas. Alhamdulillah, wassalillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak yang sama saya hormati Bapak Dr. Arna Sinsa, MSI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Mercu Buana, Jakarta. Yang saya hormati Bapak Dr. Zamri Ahmad, dosen Universitas Malaysia, bergabung. Yang saya hormati juga Ibu Reni Gendrawati, salah sebut, MSI, dosen Universitas Islam Indonesia. Bapak Ibu, para dosen pengisi acara pada kesempatan kali ini yang membawakan tema meningkatkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi guna keberlangsungan bisnis di masa pandemi. Bapak Ibu sekalian, kita tidak lupa para, kalau tidak salah hadir para kader PKK. Ya Pak Matisnan ya, hadir para kader PKK yang ikut bergabung, baik dari PKK Meruya Utara dan Meruya Selatan yang sangat kreatif semuanya. Apa saya nak katakan demikian, bisa cerita sedikit. Kita bersyukur di masa pandemi ini bangsa kita tidak patah semangat orang-orang seperti khususnya di Meruya Utara, Meruya Selatan, kalau menghadapi pandemi ini, walaupun salah satunya saya masukkan juga Meruya Selatan zona merah, artinya harus waspada. Dan itu tempat Mercu Buana juga. Barangkali ini juga jadi pemikiran bersama ke depannya. Saya ingin di awal ini mengajak juga dari Fakultas Akademika Mercu Buana
menghadapi zona merah ini kita tidak perlu resah, tidak perlu gelisah, tapi kita waspada dengan langkah-langkah yang strategis. Langkah-langkah saya mulai dengan sosialisasi kembali kepada masyarakat. Saya berkeliling, coba berkeliling dari kampung-kampung, dari RT ke RT, melalui ronda COVID, saya istilahkan seperti itu, berkeliling sambil melihat, memberikan pelajaran dan pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya kita bermasker. Saya berharap nanti ada kegiatan juga, bulan sedikit barangkali ini, yang tujuannya kegiatan ada wajib bermasker yang perlu kita gelorakan kembali. Ingat, zona merah ini tidak bisa kita anggap sepele. Masyarakat juga memang saya masih prihatin, jujur, masih banyak yang menyepelekan hal-hal yang seperti saat ini saya buka masker, tapi ketika di jalan saya siapkan masker ini. Saya siapkan masker, lalu di saya ada masker, kemudian saya kantongi hand sanitizer. Ini bukan iklan, tapi mengingatkan kembali semua. Kita awali dari diri kita awali mulai dari kita, dari keluarga terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, supaya benar-benar kita terhindar dari penyakit wabah yang memang kita tidak tahu ini akan berakhir. Saya yakin berakhir sepanjang masyarakat kita benar-benar wajib, benar-benar masyarakatnya menyadari betul tentang bahayanya corona ini. Selain jaga jarak, menghindari kerumunan. Jelas saya sampaikan, saya terima kasih tadi Pak Kan yang sudah menyampaikan begitu banyak, membantu mensosialisasikan tentang bahayanya corona. Sekali lagi, saya berharap nanti kita ada kerjasama Pak Dekan untuk gerakan mahasiswa wajib bermasker di Mercu Buana kita awali. Kita memang berkenan dan ada waktu yang kita atur bersama. Karena di sini juga nanti saya juga mau izin karena saya harus merapatkan kembali untuk kegiatan-kegiatan minggu ke depan. Tadi hari ini saya sosialisasikan dengan ronda COVID di RW 06. RW 06 Muria Selatan. Keliling dari kampung ke kampung bersama Dimas, Babinsa, Puskesmas, kemudian semua 3 pilar yang terkait kegiatan ini, supaya masyarakat benar-benar sadar penting sekali untuk kita ingatkan. Itu yang kemudian pada kesempatan kali ini atas nama pimpinan wilayah saya masih dipercaya selain menjadi lurah di Muria Utara, saat ini memang ada kekosongan di Muria Selatan. Saya juga harus membackup ini kegiatan sampai saat ini memang belum ada pengganti. Pak Gubernur masih kan orang yang pas untuk wilayah Muria Selatan. Kita doakan segera supaya kegiatan ini tidak, saya agak keteter jujur dengan 2 wilayah ini karena wilayahnya yang sangat berat di masa pandemi seperti ini. Saya bersyukur, tapi masyarakat juga sangat kreatif. Tadi saya katakan kenapa kreatif? Kalau dari judul tadi, kreativitas, masyarakat Muria Utara ternyata sudah mempunyai langkah-langkah. Ketika masa pandemi, ketika omset menurun, ketika pesanan semua dibatasi, jamnya dibatasi, malam usaha sampai jam 8 malam, kemudian kunjungan 50% maksimal, tetap menjaga jarak. Tapi saya juga sudah bergabung, saya informasikan. Alhamdulillah, rupanya ada komunitas bergabung namanya Pasar Online Muria. Dan itu ternyata banyak pedagang-pedagang kreatif yang benar-benar pedagang yang punya skill, punya keahlian, punya pasaran, usaha-usaha yang bisa bersaing. Dan itu kalau dikaitkan dengan kegiatan pada hari ini, itu salah satu jawaban yang sudah dilaksanakan dan ini sudah berjalan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Muria Utara dan Selatan ini tetap eksis, tidak pesimis, tetap optimis menghadapi pandemi ini. Yang terpenting sebenarnya kalau tadi singgung juga OTG, memang betul OTG kita agak sulit mendeteksi orang sehat bawa virus, tapi ketika kita berdekatan dengan orang yang sedang kondisinya lemah, kasihan nanti.
tanpa kita sadari kita telah Menularkan. membawa penyakit kepada mereka. Tapi lagi-lagi mudah-mudahan dengan kita siapkan selalu hand sanitizer, kemudian juga masker, mudah-mudahan kita juga terhindar dari itu semua. Dan tentunya kita harapkan corona segera berlalu. Ini bukan hanya di Meruya, tapi semua di Kembangan dan di Jakarta khususnya. Bapak Ibu sekalian, barangkali tidak banyak saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Universitas Akademika Mercu Buana yang lagi-lagi tidak bosan-bosan dan tidak kedepannya memang banyak kegiatan-kegiatan yang sudah menunggu pengabdian masyarakat. Saya bersyukur Meruya Utara dan Selatan masih dipercaya untuk bekerja sama. Kemudian ke depan banyak hal-hal yang perlu kita kerjakan lagi demi untuk kemakmuran dan kesehatan masyarakat di Meruya Utara dan Meruya Selatan. Sekali lagi terima kasih Pak dosen, Pak dekan. Terus kita terus kita berkarya, terus kita gerakan masyarakat, khususnya di Meruya dan umumnya di Kembangan, agar mereka benar-benar punya semangat. Yang punya usaha, tadi sudah ada contoh, ada pasar Meruya online. Saya sudah bergabung, jujur, saya melihat banyak pedagang-pedagang yang luar biasa di situ. Sampai ada bekam juga ada ternyata di situ. Banyak. Jadi dari hal-hal yang kecil sampai yang semua. Saya optimis bahwa mereka punya semangat yang luar biasa. Yang penting menghadapi corona ini kita harus tetap ceria. Ya, kita tidak was-was. Kalau was-was, saya yakin dengan was-was kita akan mengurangi imun kita. Ketika imun kita kurang, maka penyakit akan cepat menyerang kita. Insya Allah kalau kita waspada, kita semangat, kita ceria dalam suasana apapun, hingga penyakit tidak mudah untuk menyerang tubuh kita. Semoga kegiatan ini makin bagus, makin meningkat, dan makin berkembang di Kembangan khususnya. Terima kasih sekali lagi sama tim wilayah. Dan sebelumnya saya mohon izin Pak Dekan, karena memang saya harus ada kegiatan lain, memang nyambung ini. Padat. Ya Bapak. Jadi waktu kita terbatas, jarak kita terbatas, tapi kegiatan kita ternyata tidak bisa ada yang membatasi. Mudah-mudahan semua para dekan dan dosen Mercu Buana dan para kader saya yang kreatif, yang tangguh Meruya Utara dan Meruya Selatan nanti akan diberikan kesehatan ya, dapat terus berkreasi di Meruya Utara dan Meruya Selatan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Zainuddin atas sambutannya. Baiklah para hadirin sekalian yang kami hormati, untuk acara akan memasuki sesi foto bersama. Maka dari itu kami mohon untuk kepada semua hadirin untuk sekiranya dapat menyalakan kameranya serta merename kembali namanya menyesuaikan dengan asal wilayah masing-masing. Saya beri contoh semisalnya Meruya Selatan strip nama dan Merut strip nama. Silakan untuk merename kembali nama dari masing-masing hadirin, menyesuaikan dengan asal wilayah, Merut strip nama dan Marcel strip nama. Untuk kader ya. Setelah itu silakan untuk menyalakan kamera. Bentar lagi. Ini. Baik, MC. Ya. MC nanti mohon diberi aba-aba. Nanti saya akan lakukan pengambilan foto.
melalui Oke. screenshot. Oke, baik. Di sini ada 3 slide. Kita mulai dari slide yang pertama dulu. Saya beri hitungan mundur. 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, lanjut ke slide kedua. Saya beri aba-aba. 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke. Ke slide terakhir. Saya beri aba-aba. 3, 2, 1. Ya, oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, pada para hadirin yang terhormat sekalian, selanjutnya kita akan breakout room untuk membagi para hadirin sekalian ke dalam 2 room, yaitu room untuk Meruya Selatan dan room untuk Meruya Utara. Mungkin nanti bisa dibantu oleh admin ya untuk memasukkan para hadirin sekalian menyesuaikan dengan asal wilayahnya. Baik, terima kasih Pak Harnovinsa atas kehadirannya. Oke, untuk room akan saya break Bapak Ibu ya. Iya, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang Bapak dan Ibu. Oke, selamat siang Bu Vero. Ya, mohon izin. Ini untuk partisipannya kita tunggu sampai berapa ya untuk kita mulain? Ini otomatis nggak sih? Iya, otomatis. Otomatis. Jadi close aja breakout-nya ya? Nggak usah itu dia buat ini, buat. Jam acaranya itu deh. Jam 5. Kata Pak Luin kan atur aja. Iya. Bu Rika, kita mulai atau masih menunggu siapa, Bu Rika? Boleh sih sambil jalan ya, bisa langsung dimulai aja karena sudah jam 2 kan. Jam 2 ya. Dimulai saja ya. Bu Rina, saya izin live ya. Oh ya, terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Iya. Terima kasih Bu. Ya, kasih. Assalamualaikum. Saya ada kerjaan lagi nunggu nih cucu. Nurul. Bu Rina, ini Meruya Utara ya? Meruya Dari Selatan. Universitas Malaysia. Meruya Selatan ya, oke. Itu bukannya cowok tadi yang ngomong. Iya kan sebelumnya kan ada itu dulu. Oh, kita belum gabung. Tapi ini Hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian makalah dari pemateri. Setelah nanti ada pemaparan dari materi, kita akan tutup sesi tanya jawab. Kita mau langsung mulai aja atau masih? Peserta udah masuk semua belum ya? Bentar. Oke. Ya. Untuk mic-nya mungkin bisa dimatikan ya. Red. Kita 24 berarti kita bertiga ya? Ya, saya ingin menyapa untuk para dosen dan peserta terlebih dahulu. Yang pertama yang kami hormati
hormati Ibu Dr. Rina Y. Asmara, MMAKJ. Kemudian yang kedua yang kami hormati Ibu Rike Permanasari, SEMAK selaku pemateri 2. Kemudian yang ketiga kami hormati Ibu Afliesi SE MSI AKCA CPA selaku pemateri ketiga. Kemudian yang keempat yang kami hormati Bapak Rujito SEMM selaku pemateri keempat. Kemudian yang kelima yang kami hormati Ibu Debi Yosida SPD MSI selaku pemateri yang kelima. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen yang hadir serta para peserta seminar. Terima kasih atas waktunya telah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan webinar pada hari ini, hari Senin tanggal 8 Januari 2021, yang diadakan oleh kami dari Universitas Mercu Buana sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan webinar pada hari ini mengambil tema meningkatkan ekonomi kreatif, pemanfaatan teknologi informasi guna keberlangsungan bisnis di masa pandemi. Untuk pemateri kedua itu Ibu Rike Pernamasari SEMAK dengan materi menumbuhkan jiwa kewirausahaan di era milenial bagi pemuda Karang Taruna Meruya Selatan. Kepada Ibu Rike, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak ya Bu Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih kepada warga dan Meruya Selatan serta pengurus RPTRA Meruya Selatan, juga pengurus dari Kelurahan Meruya Selatan. Terima kasih sudah hadir pada acara webinar PPM kami hari ini. Kalau tahun lalu kita pernah berjumpa ya, kita tidak akan pernah menyangka kalau ternyata tahun ini kita justru bertemunya maya. Semoga tidak mengurangi semangat kita ya untuk selalu bersilaturahmi. Oke, hari ini saya coba izin tanya dulu, suara saya jelas ya Bapak Ibu? Jelas Ibu. Jelas ya, oke, terima kasih. Hari ini saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana memberikan semangat bagi pemuda di wilayah Meruya Selatan, terutama Karang Tarunanya, karena saya sempat bicara juga ya dengan Bu Sekelnya dan Pak Lurahnya bahwa di Meruya Selatan juga ada organisasi Karang Tarunanya dan kebetulan sepertinya kepengurusannya juga yang baru terbentuk ya Bapak Ibu. Semoga dengan ini kita bisa membangkitkan semangat para pemuda di wilayah kita ya untuk mulai membangun bisnis dan atau ekonomi minimal dari ekonomi keluarga ya. Karena apa? Ternyata banyak juga gitu ya pemuda-pemuda kita terutama yang sedang kuliah atau yang sedang sekolah itu juga mengalami dampak dari pandemi ini gitu ya. Terutama kami juga dari mahasiswa kami ada yang sering cerita bahwa ada yang terkena dampaknya ya, mereka masih muda, ada yang mungkin secara ekonomi menjadi surut lah gitu ya. Ada yang dari pandemi ini justru membangun jiwa usahanya dari mulai yang tidak terfikirkan sebelumnya ya, seperti jualan masker, jualan hand sanitizer. Justru di saat pandemi ini ide-ide itu malah bermunculan gitu ya. Jadi di materi kali ini saya ingin membahas seperti itu. Izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke, ini dia.
Apakah sudah dapat muncul screen saya, Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah terlihat ya. Oke, saya mulai dari awal. Ya. Oke, sebentar. Ya, beginilah ya kondisinya kalau kita mengadakan webinar online. Pasti kendala jaringan itu sering terjadi. Oke, ya oke. Saya slide show dulu. Oke, jadi judul dari pengabdian masyarakat pada kali ini untuk warga wilayah Meruya Selatan yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan di era milenial bagi pemuda Karang Taruna di Meruya Selatan. Nah, terutama kan di sini kemarin saya pernah ngobrol sama Pak Lurah dan Bu Seke juga pemuda Karang Tarunanya baru saja terbentuk kepengurusan yang baru ya. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi Karang Taruna Meruya Selatan. Nah, izinkan saya kelompok saya itu ada saya sendiri, Rika Pernamasari dan Bu Elok Kurniawati serta Bu Vero. Jika bicara mengenai kepemudaan ya, membangun jiwa kewirausahaan bagi kepemudaan, berarti kita bicara mengenai 3 hal terlebih dahulu. Yang pertama, regulasi mengenai kewirausahaan itu sendiri, kemudian pengembangan dan pembinaan jiwa kewirausahaan, serta peluang bisnis dan promosi seperti apa sih yang bisa kita lakukan oleh pemuda Karang Taruna yang pada saat pandemi sekarang. Di sini ada dasar hukum kewirausahaan, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah ya, seperti yang sudah pernah disampaikan oleh beberapa narasumber tentang Undang-Undang UMKM. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengenai kepemudaan, bagaimana peran kepemudaan bagi wilayah di Meruya Selatan itu seperti apa. Nah, ini bicara ada undang-undangnya juga untuk nomor 40 tahun 2009 secara nasional gitu ya. Kemudian peraturan pemerintah atau PP nomor 41 tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Dan yang terakhir adalah peraturan Presiden atau Perpres nomor 27 tentang inkubator wirausaha. Di sini Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 mengenai UMKM, yaitu kita tahu bahwa UMKM adalah pengembangan sumber daya manusia dengan cara kemasyarakatan dan membudayakan kewirausahaan, serta membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru. Jadi dari UMKM ini kita bisa menciptakan usaha-usaha baru kecil menengah. Kemudian selanjutnya mengenai kepemudaan terkait tahun nomor 40 tahun 2009 ini, bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengembangkan kewirausahaan, perencanaan pengembangan kewirausahaan, cakupan pengembangan kewirausahaan pemuda, penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda serta pendanaannya seperti apa. Dan yang terakhir tadi nomor 27 tahun 2013 tentang inkubator wirausaha, yaitu bagaimana pengembangan inkubator wirausaha untuk dapat menciptakan dan pengembangan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi serta mengoptimalkan SDM terdidik. Nah, SDM di sini kita lebih fokus kepada pemuda gitu ya. Nah, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh UMKM adalah tahun lalu sudah pernah di-share tentang masalah-masalah ini ya.
Tapi saya ulangi lagi bahwa masih sering terjadi bahwa usaha-usaha yang dikelola oleh UMKM ini mereka tidak melakukan pembukuan serta manajemen keuangan pada saat memulai bisnis. Jadi sama juga, jadi jangan sampai pemuda Karang Taruna Muria Selatan pada saat memulai bisnisnya juga sama, tidak memulai dengan keuangan atau manajemen keuangan serta pembukuan yang baik dan benar itu seperti apa. Jangan misalnya mau membuka usaha masker tapi yaitu pembukuannya tidak pernah dilakukan gitu ya. Yang penting modal kembali tapi tidak tahu uangnya kemana yang diterima gitu. Kemudian masih banyak UMKM yang masih buta akuntansi, menjadikan masalah yang harus diselesaikan dengan segera. Padahal kita sudah hampir setiap orang mempunyai HP ya Bapak Ibu. Artinya kemajuan teknologi saat ini sudah hampir kita semua menikmatinya gitu. Tapi sekali lagi itu masih kurang dimanfaatkan. Ya. Nah, di sini pengembangan dan pembinaan jiwa kewirausahaan yang pertama ada strategi, perencanaan, mengorganisasi, mengukur, dan mengevaluasi. Mengatur strategi itu di mana manajemen SDM dan pembinaan harus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan yang terhubung secara strategis dan rencana bisnis strategis. Jadi di sini kelurahan wilayah Muria Selatan juga harus membina SDM kepemudaannya ya, pemuda Karang Taruna dalam hal ini bagaimana sih membuat strategi yang benar untuk memulai bisnis tadi, untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif tadi yang dikelola oleh pemuda Karang Taruna Muria Selatan. Kemudian di sini ada merencanakan. Merencanakan artinya harus tahu tujuannya itu seperti apa. Tujuan untuk menghadirkan pembinaan terhadap pemuda Karang Taruna ini tujuannya itu apa gitu ya. Jangan sampai kita hanya melakukan action gitu ya, tapi nggak tahu. Biasanya kalau kayak gitu biasanya sebulan 2 bulan udah selesai gitu usahanya gitu ya. Jadi ada tujuannya yang ingin dicapai. Kemudian mengorganisasi, artinya memang organisasi itu sudah terbentuk dari Karang Taruna tadi ya. Tapi selanjutnya adalah memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan dan pengembangan investasi pembinaan. Lalu memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap memberikan pembenaran ini. Jadi masukan-masukan dari Kelurahan Muria Selatan terhadap organisasi Karang Taruna Muria Selatan itu misalkan ada step atau identifikasi yang ada kesalahan-kesalahan yang teridentifikasi gitu ya. Nah, di situ mungkin dari lurahnya atau Kelurahan Muria Selatan sendiri langsung memberikan solusi bagaimana cara meningkatkan usaha ekonomi produktif tadi di Karang Taruna wilayah Muria Selatan. Kemudian pemberdayaan ya. Mohon izin untuk waktunya tolong di. Oh iya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vero. Di sini ya, ini mungkin masih bisa di-skip karena manajemen keuangan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rina ya, bagaimana etap yang tadi ya, laporan keuangan akuntansi yang harus dimiliki oleh setiap usaha terutama UMKM. Nah, di sini peluang bisnis dan promosi yang bisa dilakukan oleh generasi milenial atau pemuda. Nah, kita tahu kalau generasi sekarang tuh lebih menyukai fashion dengan harga yang terutama ringan di kantong gitu ya. Nah, biasanya anak SMA itu uang jajannya kan nggak terlalu banyak. Nah, bagaimana itu pintarnya pemuda-pemuda ini mengikuti passionnya anak muda sekarang tuh seperti apa gitu ya. Bukan hanya pakaian atau misalkan hijab, tapi juga berbisnis kuliner pun bisa menjadi peluang bagi ekonomi masyarakat di UMKM ini gitu ya, yang bisa digeluti oleh pemuda Karang Taruna Muria Selatan. Yang pertama mungkin peluang bisnis yang bisa kami
sarankan ya. Yang pertama adalah makanan siap saji. Nah, biasanya pada saat pandemi gini kan banyak orang yang justru mengurangi intensitas kumpul-kumpul, datang ke kafe gitu ya. Jadi biasanya mereka lebih sering pesan makanan yang tadi seperti Pak Lurah sampaikan ya. Jadi banyak yang membuat usaha, ya udah itu usahanya nanti dibeli terus biar orang nggak pada keluar rumah gitu kan ya. Nah di sini jadi makanan siap saji bisa menjadi peluang bisnis. Mungkin yang biasanya warteg gitu ya Bu, didatangi sekarang bisa aja wartegnya sistemnya online gitu ya. Maka dari itu kita bisa membuka makanan di bidang makanan siap saji ini. Kemudian berikutnya adalah masker siap pakai. Nah kalau sebelumnya ya tadi tidak pernah kepikiran untuk menjual masker ya. Kalau dulu mungkin masker hanya dipakai ketika berkendaraan. Kalau sekarang kemana-mana orang harus pakai masker. Bahkan tidak boleh lepas masker. Kalau harga masker medical itu mahal, usaha untuk menjual masker kain menjadi option gitu ya oleh pemuda Karang Taruna untuk menjadi peluang bisnis. Kemudian makanan beku. Nah, makanan beku ini sangat banyak sekali peluangnya, bahkan di tempat saya pun yang tadinya cuma hanya satu toko gitu ya, sekarang udah ada 3 yang menjual frozen food ya. Jadi memang peluang makanan beku ini tidak kalah menarik ya sebagai makanan yang menjadi sifatnya apa ya, makanan yang siap untuk disantap ya di rumah, dimasukkan ke kulkas gitu ya. Memang saat pandemi ini lebih cocok karena biar kita nggak keluar rumah lagi gitu ya. Kemudian les private. Nah ini karena anak-anak sekarang itu sekolahnya dari rumah ya Bu. Nah biasanya mereka kelimpungan nih para orang tua untuk mengajarkan para anak-anaknya. Nah kadang mereka menghadirkan guru datang ke rumah tentunya dengan protokol kesehatan ya Bu ya. Nah jadi les private ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis oleh pemuda, apalagi misalnya pemuda Karang Taruna ada yang sedang kuliah gitu ya. Nah itu bisa dijadikan peluang bisnis juga, misalkan 1 minggu 1-2 anak gitu ya. Jadi kan itu lumayan untuk menjadi pendapatan. Kemudian minuman siap antar. Kalau kemarin banyak kafe-kafe yang berjualan kopi gitu ya. Kalau sekarang ya bisa jadi minuman-minuman tersebut menjadi minuman siap antar. Jadi pesan online nanti diantar ke pelanggan. Nah caranya bagaimana? Caranya itu dengan promosi. Jadi yang pertama dengan promosi diskon. Nah, biasanya kalau generasi milenial ini kan lebih tertarik sama hal-hal yang berbau diskon, ya flash sale seperti itu ya Bu ya. Nah jadi jenis diskon ini juga bisa diterapkan, bisa potongan harga atau misalkan buy one get one gitu ya, atau nggak diskon khusus untuk profesi tertentu dengan kode voucher atau diskon ongkos kirim biasanya. Kalau ibu-ibu kan pada suka agak berat dengan ongkos kirim. Nah, biasanya kalau diskon dengan ada diskon ongkos kirim itu biasa lebih tertarik. Nah, media sosial. Nah, seperti yang saya bilang tadi banyak dari kita yang sudah memegang HP smart ya, smartphone, namun kurang memanfaatkan itu sebagai media promosi. Nah, seperti misalkan lewat sosial media, dari Facebook, Instagram gitu ya Bu. Nah itu bisa dijadikan tempat untuk branding ya, menjual barang-barang yang sedang kita usahakan. Kemudian menjadi sponsor di event-event organizer ya, kita bisa menjadi sponsor dari acara tersebut, itu bisa memasang booth atau ada door prize gitu ya. Nah itu juga bisa. Kemudian lakukan giveaway. Nah kalau misalkan Bapak Ibu yang sering ikut yang mempunyai media sosial Instagram, nah biasanya banyak nih yang dari toko-toko gitu ya melakukan giveaway, itu sebenarnya salah satu dari promosi brand dari toko tersebut. Nah kemudian pengetahuan, nah misalkan kita jualan
masker. Kenapa sih jualan masker? Kenapa masker harus pakai? Nah, itu diberikan pengetahuan-pengetahuan tadi. Kemudian strateginya bisa dari mulut ke mulut. Ini bisa di skip ya, ini sama tipsnya, sama dengan yang tadi Bu Rina ini share. Nah, ini seperti contohnya. Nah, ini kalau kita lihat dari namanya ya, tuh. Kalau kita punya modal 11.000, kemudian kita jual dengan harga 35.000 hijab ya, kita sudah untung 24.000. Ini biasanya seperti reseller atau dropship ya, biasanya juga digunakan oleh usaha para pemuda. Nah, ini untuk beda nama beda harga. Nah, biasanya kalau namanya keren, harganya bisa lebih mahal gitu. Gado-gado dengan Javanese salad with peanut sauce. 10.000 dengan 45.000 jauh dengan sangat beda ya Bapak Ibu. Nah, jadi biasanya kalau dengan kita buat jualan dengan nama-nama yang asing gitu biasanya lebih mahal. Nah, ini juga. Jadi brand itu masih perlu ya Bapak Ibu. Kemudian ini bisa di skip, nanti materinya mungkin saya bisa share ke Bu Sekel ya. Nah, ini yang terakhir, bukan hanya 3M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, tapi 3M ini kita juga bisa memulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulailah dari sekarang juga untuk pemuda Karang Taruna Meruya Selatan untuk memulai usaha apa aja dulu gitu. Nanti pembinaan tersebut bisa dilakukan secara bertahap dengan pihak kelurahan yang tadi itu ya, dari segala macam jenisnya, promosinya, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari promosi ini presentasi saya. Saya serahkan kepada moderator. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rika untuk pemaparannya.